Yang sering menjadi challenge itu justru ketakutan di dalam diri sendiri. Oh kita mau maju bisa apa enggak, bisa apa enggak. Karir wanita kan juga terbatas untuk yang misalnya kayak yang waktunya lebih pendek gitu kan. Sementara kadang untuk penelitian tuh kita harus per waktu yang lebih banyak gitu. Tidak pernah memperhitungkan faktor gender dalam melakukan apapun termasuk karir begitu. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet. Sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Slogan ini mungkin menjadi salah satu slogan yang sering kita dengar karena menjadi semboyan negara bangsa Indonesia dan menjadi lambang negara yang tertulis pada Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Namun, di balik indahnya slogan ini ternyata masih ada kesenjangan sosial di antara masyarakat kita. Salah satunya adalah isu yang sering mencuat di media beberapa waktu lalu, yaitu kesetaraan gender. Jadi, apa itu kesetaraan gender? Mengapa hal itu terjadi? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Kesenjangan kesempatan berkarir bagi perempuan disebabkan oleh faktor budaya dan norma yang masih berlaku di sebagian besar masyarakat. Masyarakat menganggap perempuan memiliki kecenderungan untuk tetap di rumah dan merasa bertanggung jawab untuk mengurus keluarga. Faktor lain adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan perempuan Indonesia untuk dapat memasuki pasar kerja serta masih banyak pernikahan dini. Pemerintah harus mengupayakan agar kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan tercapai dengan cara yang pertama, memprioritaskan adanya penegakan hukum yang berlaku berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, mengupayakan perlindungan sosial yang lebih intens untuk pekerja perempuan di sektor informal yang lebih rentan terhadap pelanggaran kesetaraan gender. Tidak hanya gender, kami juga menemukan kesenjangan yang lain, diantaranya yaitu kesenjangan mengenai suku. Di negara Indonesia ini terdapat banyak macam suku dan ras. Tidak jarang pula terjadi diskriminasi terhadap suatu suku atau ras. Hal itu disebabkan karena mungkin adanya perbedaan warna kulit atau bentuk kontur wajah. Oleh karena itu, mengapa hal itu terjadi? Berdasarkan data dari Kompas, salah satu suku yang sering terdiskriminasi yakni suku dari timur, seperti saudara kita yang dari Papua. Mengapa terjadi diskriminasi? Diskriminasi terjadi karena adanya ketidaktahuan, prasangka, pemeliharaan kekuasaan, konflik sosial, dan kebijakan yang tidak adil. Hal ini dapat memicu perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, atau faktor lainnya. Diskriminasi juga bisa dipicu oleh perbedaan budaya, ketegangan politik, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Lalu, tanggapan kami sebagai mahasiswa yang mendukung kampanye no rasisme adalah mengambil sikap yang tegas terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dengan cara pertama, meningkatkan pemahaman pentingnya kesetaraan keragaman suku, yang kedua, mendukung untuk memerangi rasisme dan diskriminasi, yang ketiga, mendukung kampanye aksi solidaritas dan kegiatan advokasi yang bertujuan untuk menghentikan diskriminasi rasial. Tidak hanya sampai di situ, berikutnya adalah isu yang lebih sensitif yang berkaitan dengan agama. Sejauh ini di luar sana masih banyak sekali saudara-saudara kita minoritas yang mengalami kesulitan untuk mendirikan bangunan atau rumah ibadah. Mengapa hal ini bisa terjadi dan saran apa yang kelompok kami berikan untuk permasalahan ini? Contoh tindakan diskriminasi agama di lingkungan sekitar antara lain yang pertama, menjauhi teman yang beragama minoritas, yang kedua, membatasi kegiatan keagamaan dan ibadah, yang ketiga, memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti agamanya, yang keempat, melarang umat lain merayakan hari besar keagamaannya, yang kelima, melakukan penistaan terhadap suatu agama. Mengapa tindakan diskriminasi agama itu bisa terjadi?
Hal ini biasanya dilakukan oleh golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Diskriminasi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan dan hubungan antar kelompok sosial di masyarakat. Sebab lain diskriminasi ini adalah prasangka dan stereotip yang berkembang pada masyarakat. Saran untuk menjaga kerukunan umat beragama adalah yang pertama, mengembangkan sikap toleransi. Artinya saling menghargai antar satu umat beragama dengan yang lainnya. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang terakhir, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara dan pemerintah. Dari berbagai kasus kesenjangan tersebut, kami menyimpulkan bahwa kita perlu menyadarkan diri kita bahwa Indonesia sangat beragam. Indonesia adalah negara yang besar. Hidup di dalam lingkungan masyarakat yang heterogen, seharusnya kita bisa memupuk sikap toleransi antar masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya ruang kesetaraan yang dapat kita bangun dan kita ciptakan. Sebagai contoh non-fisik, kita perlu menggencarkan budaya tegur sapa, menilai dan memberikan hak yang sama pada setiap warga negara tanpa memandang gender dalam hal memberi kesempatan karir dan lebih berfokus pada penilaian objektif. Dalam contoh fisik, mungkin bagi pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota dapat membangun atau memperbanyak ruang sosial atau ruang terbuka bagi masyarakat, seperti taman umum contohnya. Sehingga dengan adanya ruang terbuka seperti taman tersebut, kami masyarakat dapat membangun rasa kesetaraan terlepas dari kesenjangan yang ada di Indonesia, seperti kesenjangan ekonomi, sosial, ataupun moral. Apabila suatu kesetaraan sudah terbentuk di permukaan atau lingkungan masyarakat, maka kesatuan bangsa ini akan terwujud dengan sendirinya. Ketika kita dapat menyadari dan memahami serta menerima segala perbedaan yang ada di Indonesia, maka memang itulah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2. Jadi tolong hargai kami, ya, hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain.